Mencekam, Rusia siapkan pengebom nuklir untuk kuasai Timur Tengah. Eropa makin rawan dan ketakutan. Rusia merupakan salah satu sekutu penting bagi Presiden Suriah. Siapa lagi kalau bukan Bashar al-Assad? Kedekatannya dengan Presiden Vladimir Putin membuat pemerintah Suriah masih kuat menghadapi pemberontakan. Bahkan dukungan Putin pada Bashar mengalir semakin deras baru-baru ini. Rusia memperluas pangkalan udara Khmeimim di Latakia, Suriah Barat demi memperkuat pertahanan pemerintah Suriah. Putin berencana mengirimkan pesawat pengebom nuklir ke Latakia, Suriah untuk menegaskan pengaruh Rusia di Timur Tengah, khususnya dalam perang Suriah. Dikutip pikiranrakyat.com dari Middle East Monitor, kabar mengejutkan itu muncul dalam majalah Rusia Nezavisimaya Gazeta. Surat kabar tersebut menyebut Rusia telah memodernisasi pangkalan udara Khmeimim dengan membangun ulang landasan pacunya agar bisa didarati pesawat pengebom nuklir. Butuh landasan pacu yang lebih panjang agar pesawat pengebom nuklir jarak jauh itu bisa mendukung pasukan pemerintah Suriah. Pesawat ini dikirim untuk mendukung skuadron Rusia di Laut Tengah alias Mediterania dan mengebom Suriah jika diperlukan, ungkapnya. Majalah tersebut mengutip ucapan salah satu analis Amerika Serikat Yosef Trevithick. Yosef menyebutkan tindakan Rusia memodernisasi pangkalan udara Khmeimim bisa mengubah keseimbangan geopolitik di Timur Tengah. Pangkalan udara Khmeimim adalah alat penting bagi kehadiran Rusia di Suriah, ujarnya. Dan tampaknya lebih tepat jika dikatakan bahwa Rusia sedang berusaha memperluas pengaruh geopolitik dan juga militernya dengan memasukkan seluruh wilayah Mediterania, tutur Yosef. Menurut dia, kebebasan pesawat pengebom nuklir Rusia di Syria bisa menjadi ancaman baru bagi Eropa. Pesawat pengebom Rusia dengan rudal bersayap diterbangkan dari pangkalan udara Khmeimim akan mengancam sasaran di Eropa dan menyerang pada angkatan laut musuh dalam sebuah konflik, kata Yosef. Menurut analis Amerika Serikat tersebut, pesawat-pesawat Rusia ini pun telah lebih efektif untuk merespon krisis politik maupun situasi tak menentu di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Tahun lalu, pemerintah Suriah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad menyepakati perluasan pangkalan udara Rusia. Pangkalan udara Khmeimim milik Rusia mendapatkan tambahan lahan dan juga perairan berdasarkan laporan Reuters. Dengan begitu, Rusia bisa melakukan perluasan dan juga modernisasi agar pesawat pengebom nuklirnya bisa siap siaga di Timur Tengah. Kesepakatan Rusia-Suriah ditandatangani oleh duta besar dari kedua negara pada 21 Juli 2020 dan berlaku mulai 30 Juli 2021. Rusia telah mendukung pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah sejak awal meletus konflik Suriah pada tahun 2011. Pada September 2015 lalu, militer Rusia mulai terlibat dalam perang saudara dan menggeser kemenangan pemberontak Suriah. Bashar al-Assad pun kembali menguasai apa yang pernah lepas darinya. Sementara itu diberitakan sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat ancam larang pesawat Israel untuk mendarat di Amerika Serikat. Mengapa demikian? Bukankah kedua negara sebelumnya bersekutu? Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan mengancam akan melarang pesawat Israel terbang ke negaranya. Menurut laporan N12, jika pesawat Amerika Serikat tidak diizinkan mengoperasikan penerbangan darat ke Israel, maka pesawat Israel juga tidak akan diizinkan mendarat di negeri Paman Sam. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden menuduh Israel melanggar kebebasan udara dan menciptakan krisis dengan pemerintahan baru menyusul penutupan perbatasan Israel karena pandemi COVID-19. Mengutip Yerusalem Post pada Minggu 14 Februari 2021, pemerintah kemudian menuntut agar pesawat dari Amerika Serikat diizinkan mendarat di Israel. Namun seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat membantah laporan itu dan mengatakan mereka tidak mengetahui adanya ancaman.
Pekan lalu, Departemen Perhubungan Amerika Serikat secara resmi mengeluh kepada Israel setelah hanya maskapai El Al yang diberikan pengecualian untuk terus terbang ke Israel meskipun perbatasan ditutup menurut sumber pemerintah Israel. Maskapai El Al memenangkan tawaran oleh otoritas penerbangan sipil Israel untuk mengoperasikan penerbangan darurat serta penerbangan ke Dubai. Sementara maskapai Israel telah mengoperasikan penerbangan penyelamatan dari dan ke Frankfurt, Jerman. Maskapai penerbangan yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Delta dan United belum diizinkan untuk mengoperasikan penerbangan antara Amerika dan juga Israel. Departemen Perhubungan Amerika Serikat mengeluh kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan bahwa situasi ini melanggar perjanjian penerbangan antar negara yang dimaksudkan untuk menjamin perlakuan yang sama terhadap maskapai penerbangan Israel dan Amerika Serikat. Dikutip dari Times of Israel, Departemen Perhubungan Amerika Serikat menuntut agar Israel mengizinkan maskapai penerbangan Amerika Serikat untuk menerbangkan penerbangan penyelamatan bagi orang Israel yang terdampar atau akan mencegah penerbangan El Al mendarat di Amerika Serikat. Perjalanan darat dan udara di Israel sebagian besar telah ditutup sejak 25 Januari 2021. Bandara Ben Gurion ditutup kecuali beberapa penerbangan khusus oleh maskapai penerbangan Israel untuk mengembalikan orang-orang Israel yang terdampar di luar negeri. Sementara itu, pangkalannya kembali kebobolan, militer Israel dipermalukan lagi. Untuk kedua kalinya dalam seminggu, pangkalan militer Israel diserbu kawanan penyusup. Pelanggaran besar keamanan ini membuat militer negara Yahudi itu malu. Pangkalan Natan di kota Beersheba diserbu para penyusup dengan menggunakan beberapa drone pada hari Kamis 11 Februari 2021. Salah satu serangan drone itu menyebabkan pemadaman listrik di pangkalan tersebut. Laporan tersebut mengatakan bahwa polisi dan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengetahui rencana pembobolan di pangkalan tersebut, tetapi tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya. Menurut laporan tersebut, para tersangka tidak berhasil mencuri senjata, tetapi mereka mengambil peralatan militer lainnya. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan tentang sifat peralatan yang dicuri dan tidak ada tersangka yang ditahan sehubungan dengan insiden tersebut. Menyusul peristiwa luar biasa di daerah tersebut, tingkat kesiapan pangkalan segera dinaikkan, termasuk memperkuat target keamanan dan juga pertahanan, kata IDF dalam sebuah pernyataan kepada media tersebut. Kami tegaskan bahwa tidak ada senjata yang dicuri dari unit dan tidak ada kerusakan pada generator, ungkapnya, meskipun ada pelanggaran yang teridentifikasi di pagar yang langsung diblokir. Selain itu, menyusul identifikasi pesawat sipil di daerah pangkalan, sarana teknologi digunakan dalam koordinasi dengan kepolisian Israel, kata IDF tanpa memberikan rincian lebih lanjut.